Dari tahun 2019 untuk masuk ke 2020 di dalam rencana anggaran perseroan, kita memang sudah memiliki view bahwa saat ini porsi-porsi terbesar yang akan kami tetap provide untuk investors adalah aset kelas yang lebih bisa resilience ya di pandangan investor ya kan. Klien-klien institusi tentu memandang untuk sementara melakukan alokasi di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang menjadi kayak ininya mereka ya, buffernya mereka ya gitu untuk dari total alokasi aset yang mereka investasikan di 2020. Nah untuk itulah BNI Asset Management terus mencoba mencocokkan diri dengan kebutuhan mereka, mencocokkan diri dengan situasi pasar ini gitu ya. Ini salah satu strategi portfolio dari BNI Asset Management. Betul. Target AUM-nya Ibu, masihkah stay on track? Mungkin bisa diulang lagi berapa sih sebenarnya target AUM yang kemarin sempat kita bahas ini, masihkah semuanya sepertinya under circumstance yang ada on track? Kita nggak berandai-andai sampai ke depan, tapi by historical 2 bulan terakhir, while industry minus 3,4% dari AUM growth-nya, ya kita alhamdulillah masih membukukan positif, sekitar 8% pertumbuhan AUM gitu ya. Jadi ke depannya kita melihat yaitu tadi buffer bagi asset allocations klien-klien, karena mostly klien kita dan memang klien institusi itu adalah tetap di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Nah kalau kita tadi bicara seperti yang saya singgung di awal mengenai opportunity atau momen buat pasar obligasi di negara kita, maka ya kita masih punya positif view bahwa mencocokkan kebutuhan investornya melalui reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap, tetapi tetap mengingatkan untuk kita tidak overshock berlebihan atau ketakutan berlebihan karena semua ini rata-rata sentimen ya fundamental dari saham-saham yang tadi disebut di atas. Ya itu kasihan mereka jadi terpapar. Benar, terpapar juga. Exposure karena sentimen semata sebenarnya. Bu Rita, singkat saja ini kalau kita berbicara mengenai pengembangan produk, apakah ini timing yang tepat juga untuk melakukan pengembangan produk, apalagi memperkenalkan produk baru, karena kita sebagai investor kan selalu ingin dapat option alternatif pilihan lain. Kalau untuk BNI Asset Management seperti apa sih Bu? Karena kita tahu juga ada produk ETF di sana dan sebagainya. Pengembangan produk ala BNI Asset Management di tengah kondisi seperti ini Bu, sebagai penutup. Oke, jadi Elwin, kita ya itu tadi mencocokkan diri dengan situasi, dengan kondisi. Makanya kita juga selain ETF, di mana di ETF ini kan konsepnya benar-benar melihat posisi market saat itu, melihat posisi harga atau NAV saat itu. Jadi bisa menjadi momentum juga trading, ya reksadana saham yang ditradingkan untuk ETF saham, kan seperti itu. Tetapi selain itu kita juga akan meluncurkan dalam waktu dekat ini KIK EBA, ya. Jadi KIK EBA ini juga akan mengambil korporasi loan corporate dari satu perusahaan atau emiten besar. Nah ini kan akan menghasilkan pembagian kupon yang tetap fix ya. Tetap jadi ada ini yang saat pilihan ini di sana, ada pilihan produk dan pengembangan produk sekali. Ibu Rita ya. Betul.